Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun mulai latihan. Roman mengatakan kepada Kevin kalau teknik mana enchantment yang akan diajarkan padanya itu sangatlah berbahaya. Teknik ini bukan teknik biasa, melainkan teknik yang digunakan oleh Matt Damon. Teknik bela diri kuno yang disimpan ruang harta utama, The Soul Spirit God Technique. Teknik berbahaya yang mengonsumsi jiwa penggunanya dan membuatnya bisa mengeluarkan kekuatan dalam pengaruh rasa sakit yang mematikan. Bahkan ketika anggota tubuh penggunanya hancur lebur, mereka tidak boleh kehilangan jiwanya. Matt Damon sungguh berguna bagi Roman karena dia bisa menguasai teknik itu dalam pengaruh rasa sakit yang mematikan. Roman pun berkata dalam hatinya kalau dia bisa memegang tekad untuk memotong tangannya, maka dia bisa mempelajari ini. Roman lalu berkata kepada Kevin, dengan teknik ini bertambah kuat terus-menerus, kau harus menahan rasa yang lebih menyakitkan dibanding kemarin. Bahkan semua ini ada satu alasan untukku mengajarimu teknik ini. Ini cara tercepat untuk mengajari anak muda yang bahkan tidak memahami dasar mana. Kalau kau menguasai teknik ini, kau bisa melindungi semua orang yang ada di dekatmu. Kevin yang mendengar itu pun senang karena Roman sudah menyelamatkannya memusnahkan Bloodfen. Ditambah sekarang Roman akan memberikannya sebuah teknik. Dan Kevin pun bertanya dan berkata, Tuan Muda, tidak bisa kuutarakan seberapa bersyukurnya aku atas perlakuan Anda padaku. Tapi Tuan Muda, kenapa Anda mempercayaiku? Aku memang bersumpah untuk mendedikasikan hidupku, tapi aku belum membuktikan apapun. Mungkin saja aku akan kabur setelah mempelajari teknik ini. Ku ingin tahu alasan Anda mempercayaiku sebegitunya. Dan Roman pun menjawab pertanyaan Kevin, bilang tidak ada, lalu memberitahukan kepada Kevin kalau latihannya akan dilakukan besok dan menyuruh Kevin beristirahat hari itu untuk mempersiapkan besok latihan. Di saat yang sama, saat Roman meninggalkan Kevin, dia berkata dalam hatinya, kenapa ku bisa mempercayainya? Ya, dipikir-pikir lagi, Matt Damon juga menanyakan soal itu. Kepercayaan sejati cuman bisa didapatkan ketika kau percaya pada orang tersebut. Dan Kevin, dia takkan pernah mengkhianatiku karena seiring bertambah kuat dirimu, kau akan menyadari betapa berbahayanya mengkhianati Heavenly Demon. Hari pun berganti, mereka memulai pelatihannya. Roman menginstruksikan apa yang harus Kevin lakukan dan menyuruhnya fokus. Di sisi lain, Chris yang melihat itu merasa jenuh. Melihat mereka lalu berkata dalam hatinya, kenapa dia mengajari swordsmanship kepada anak aneh itu? Terlebih lagi, kenapa dia tidak mengajariku apapun? Kupikir akan mendapatkan cara untuk bertambah kuat untuk mengikutinya. Dia memperlakukanku seperti aku tidak ada. Akan lebih baik mengayunkan pedangku di samping master. Haruskah kumohon padanya untuk menerimaku kembali? Tapi mari lihat dulu sedikit lebih lama. Dan Chris yang sudah menunggu beberapa hari, namun tidak ada perubahan pun, kini merasa kesal dan menghampiri Roman dan berkata, sudah 2 minggu sejak kuputuskan untuk mengikutimu. Minggu pertama tidak bisa dianggap karena Anda menghabiskan waktu dalam latihan. Dan minggu selanjutnya Anda menghabiskan waktu untuk melatih Kevin. Sedangkan aku hanya duduk di pojokan. Kalau Anda seperti ini karena kekerasanku sebelumnya, maka ku minta maaf. Jadi kumohon, ajari aku sesuatu. Ku yakin aku bisa mempelajari semua ajaran kepada Anda. Roman pun menjawab, bukannya sudah kubilang, belajar selagi memperhatikan. Chris pun bingung apa yang dikatakan Roman. Dan Roman lalu meneruskan perkataannya dengan mengatakan, semua orang punya caranya masing-masing dalam belajar. Karena Kevin tidak memahami apapun, maka sampai dia mencapai tingkatan tertentu, aku harus mengarahkannya dari awal hingga akhir. Tapi kau berbeda, tidak peduli yang kuajarkan padamu. Kau akan memaksakan diri untuk mempelajari semua kata-kata dariku. Orang yang mengalahkanmu dan tidak berusaha memahaminya dengan serius. Chris pun bertanya, jadi Anda memintaku untuk terus memperhatikan? Dan Roman pun melemparkan pedang kayu ke arah Chris dan berkata, tidak, kau membutuhkan hasil untuk menerima kenyataan. Bagaimana latih tanding melawan Kevin? Mereka yang mendengar itu terkejut. Lalu Roman meneruskan perkataannya dengan mengatakan, dalam latih tanding ini, bahkan jikalau lawanmu itu Kevin,
aku akan memberinya arahan untuk mengalahkanmu. Anggap saja Kevin itu adalah tiruanku. Kalau menurutmu, pikiranmu itu masih bodar. Setelah latih tanding hari ini, maka aku akan mengajari kau secara pribadi. Chris merasa tak dianggap, ditambah disuruh melawan pemula seperti Kevin pun kini marah dan menerima tawaran latihan tanding dengan Kevin. Sambil berkata, ia akan menunjukkan kalau dia bukan orang yang lemah. Sebelum memulainya, Kevin bertanya kepada Roman kalau latih tanding melawan Kesatria Bintang 2 itu sedikit berlebihan. Roman lalu berkata, "Ku tahu ketidakkeuntunganmu di sini, namun memang apa kerugianmu dari kalah melawannya? Ada banyak orang yang lebih kuat darimu di dunia ini. Bloodfang yang menekan keluargamu dengan kekerasan, dan Chris yang sudah tidak sabar mengalahkanmu. Mereka tidak ada bedanya. Apa selamanya kau berdiam saja?" Setelah mendengar perkataan Roman, Kevin pun bertekad untuk melakukan duelnya bersama Chris. Chris yang melihat Kevin pun bergumam, kesal sekali rasanya. Tidak habis pikir harus latih tanding melawan pemula ini. Dan kenapa juga sorot matanya terlihat seperti dia punya kesempatan menang. Dipikir Roman, dia bisa menundukkanku melalui latihan tanding ini. Latih tanding atau apalah itu, tidak mungkin aku kalah melawan pemula yang cuma memiliki pengalaman latihan seminggu. Setelah mendengar aba-aba dimulainya pertandingan dari Roman, Chris langsung bergerak menyerang Kevin. Meski Kevin bisa menahannya karena perbedaan kekuatan, dia pun terdorong dan terkena tendangan dari Chris. Diketahui sebelumnya Roman memberikan instruksi kepada Kevin sehingga dia bisa menahan serangan pertama dari Chris. Namun ketika instruksi selanjutnya, Kevin tidak bisa mengikutinya karena kesigapan dan kekuatan badannya yang belum terlatih sehingga membuat dia terkena serangan Chris. Kevin yang mengetahui kalau suara yang ada di kepalanya adalah suara Roman, kini terkejut atas apa yang telah terjadi. Roman berkata kepada Kevin kalau dia menggunakan teknik Sun Conduction, metode mengirim suara melalui mana atau biasa yang kalian tahu dengan sebutan telepati. Roman mengatakan kalau dia akan memberikan arahan kepada Kevin melalui teknik ini. Kevin yang masih tak percaya kalau Roman bisa menggunakannya, dia pun dikejutkan oleh instruksi Roman untuk segera berpindah ke arah kanan agar mampu menghindari serangan Chris. Dan Chris pun kaget kalau Kevin mampu menghindari serangannya. Lalu Kevin mendapatkan instruksi dari Roman untuk menyerang dada kiri Chris. Dia pun kini menyerangnya, tapi Chris bisa menghindari dan mendaratkan tendangan di perut Kevin. Kevin lalu berkata di dalam hatinya, "Sial, padahal sudah jelas ada celah, tapi ayunanku terlalu lambat." Kevin yang mendapat instruksinya kembali untuk menangkis di bagian atas dan berpindah ke arah kanan. Namun karena tidak bisa mengikuti instruksi Roman, Kevin hanya bisa menangkisnya saja dan tak bisa menghindar, sehingga mendapat serangan lutut tepat di mukanya. Chris pun bergumam, "Bocah ini, dia bisa bertahan lebih baik dari yang kubayangkan." Dan di waktu yang sama, Roman pun berkata dalam hatinya, dia bukan tandingannya sama sekali. Tubuhnya tidak sanggup untuk mengikuti perintahku. Tapi melihat ekspresinya seperti itu, baiklah, kita pindah ke pandangan Kevin. Dia berkata dalam hatinya, situasi ini rasanya menyenangkan. Dan muda Roman itu luar biasa kuat. Meskipun orang ini kesatria aura bintang 2, pergerakannya sama persis seperti yang disampaikan Tuan Muda Roman. Masalah di sini cumanlah tubuhku. Kalau aku melakukan pergerakan sesuai arahan Tuan Muda, aku pasti sudah berhasil mengalahkannya. Tuan Muda seolah-olah dia sedang mengendalikan boneka, bermain-main dengan kesatria Chris. Lalu Kevin pun mendapatkan instruksi untuk bergerak ke arah kanan dan melakukan serangan untuk menyerang balik. Chris berkata dalam hatinya dengan mengatakan aku berusaha menjauhkannya. Tapi dia terus-terusan menghindari momen krusial. Bahkan dia menyerang balik. Apakah ini kebetulan? Dan di sisi Kevin, dia juga berkata dalam hatinya dengan mengatakan bahkan Chris, orang yang dianggap sebagai jenius terhebat Dimitri, tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan sejati Tuan Muda. Ini level Tuan Muda Roman, orang yang akan kulayani sebagai tuanku selamanya. Bahkan jika sesuatu yang tidak masuk akal, aku harus mengikuti kata-katanya. Kalau seseorang sepertiku akan menjadi pedangnya, jawabannya cuma satu, yaitu tekadku. Beberapa waktu pun telah berlalu. Meski Kevin bukan tandingan Chris, dia tetap masih berdiri. Dan Chris lalu berkata, akan kukatakan untuk yang terakhir kali, kalau kau terus melawan, bersiaplah untuk salah satu bagian tubuhmu menjadi cacat. Kevin yang mendengar perkataan Chris, dia malah tersenyum, sehingga membuat Chris terkejut.
dan membuat Roman kini senang. Dan tak berselang lama, Kevin pun berkata untuk melakukan duel tersebut sampai akhir. Chris yang merasa marah pun kini menyerangnya dan berencana mengincar tangan kiri Kevin. Dan di saat bersamaan, Kevin yang mendapat instruksi dari Roman untuk melangkah maju dan menyerang Chris. Chris pun terkejut tak menyangka kalau Kevin akan langsung maju dan menyerangnya. Roman yang memberikan instruksinya kembali dan memerintahkan Kevin untuk berbalik dan menyerang Chris. Chris yang melihat serangan Kevin menganggapnya sepele dan tak akan terkena oleh serangan tersebut. Ketika Chris menyerang duluan kepada Kevin, Kevin yang menghindari serangannya. Chris pun teringat saat dulu berduel dengan Roman, saat Kevin akan melakukan serangan ke arahnya. Chris yang mengikuti pergerakan Roman yang dulu pernah dilihatnya. Dia pun lalu menyerang balik Kevin sehingga membuatnya terkapar. Dan di saat itu juga membuat pertandingannya berakhir dengan kemenangan Chris. Roman berkata dalam hati, dia mengayunkan pedangnya dalam posisi merunduk. Dia menduga serangan kedua itu adalah tipuan. Lalu Roman berjalan melewatinya dan berkata, "Kau Mona, sesuai janjiku akan kulatih langsung kau mulai besok. Kalau memang kamu menginginkan itu. Dan itu adalah pilihanmu." Dan setelah Chris kembali ke tempat peristirahatannya, dia pun berkata, "Kenapa aku memutuskan untuk bertarung dalam duel yang tidak memberiku keuntungan? Bukan cuman buang-buang waktu. Bahkan pada akhirnya aku kalah. Gerakan yang terakhir itu sama seperti waktu aku berduel melawan Roman. Hari yang beratus-ratus kali terfikirkan olehku. Kalau aku tidak mengalami kejadian itu karena Roman, apa bisa aku mengalahkan Kevin tanpa menggunakan aura?" Chris pun tertawa lalu berkata kembali, "Haha, sudah dewasakah aku? Cuman dari pengalaman satu kali itu." Keesokan harinya, Roman pun bertanya kepada Chris apa yang akan dilakukannya. Chris pun menjawab kalau dia tidak membutuhkan pengajaran dari Roman dan akan mencari caranya sendiri untuk menjadi lebih kuat dengan cara mengikuti Roman. Chris membayangkan dan berkata, "Aku tumbuh dewasa cuman dari duel sekali itu. Keputusan dalam pergerakan Kevin selalu pas dalam situasinya, dan kupikir Roman tidak memberinya arahan sedikit pun. Tapi nyatanya itu tidaklah benar. Gara-gara alasan memahami keputusan Roman, otakku dipenuhi tentang pengajaran." Dipikir-pikir lagi, rasanya seperti dia memberitahuku sesuatu seperti dirinya yang mengajari Kevin. "Roman, bukan. Maksudku adalah tuan muda. Dia sudah bukan pecundang yang kukenal. Entah apa yang terjadi padanya, tapi dia sudah mendekati tingkatan yang bahkan Kapten Jonathan tidak bisa capai. Maksud dari kata-katanya, perhatikan dan pelajari, itu mendapatkan pencerahan selagi mengamatinya. Kalau begitu, sampai aku melampauimu, akan kuamati dan kupelajari semuanya."